Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDA 1, semester 3 PSPD 2019, ingin memaparkan presentasi dari studi proyek kami yang berjudul Pathophysiology of Iron Deficiency Anemia. Next. Berikut kelompok dari SGDA 1. Next. Kita mulai dari latar belakang. Baik, untuk latar belakang, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Swastika. Untuk latar belakangnya, anemia defisiensi besi itu timbul akibat berkurangnya sedian besi dalam proses eritropoiesis yang menyebabkan berkurangnya pembentukan hemoglobin dalam tubuh. Nah, prevalensi anemia defisiensi besi ini tertinggi dialami oleh wanita pada masa kehamilan, pada masa bayi, oleh masa anak-anak, dan juga dialami oleh remaja putri. Nah, semua manusia itu tentunya dalam setiap tahapan kehidupannya pasti selalu memperhatikan kesehatan dan kebutuhan gizinya, terutama pada ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri, dikarenakan kebutuhan zat besi yang besar saat hamil dan percepatan tumbuh kembang anak-anak yang diiringi dengan rendahnya pemberian asupan makanan dan juga pemberian susu formula dengan kandungan zat besi yang kurang. Nah, sedangkan pada remaja yang terjadi percepatan tumbuh yang tidak diimbangi dengan asupan besi yang adekuat dan juga diperberat oleh menstruasi pada remaja putri. Bisa di next. Nah, ini merupakan rumusan masalah dan tujuan dari SPH pada hari ini. Bisa di next. Ini merupakan manfaat dari SP anemia ini. Next. Saya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Chandra, ingin menjelaskan mengenai metabolisme dari zat besi. Metabolisme ini sendiri bertujuan untuk menjaga agar level dan zat besi mencapai keadaan homeostasis ataupun keseimbangan. Dengan beberapa mekanismenya, yaitu penyerapan besi terkontrol, daur ulang, dan proses penyimpanan. Serta terdapat informasi tubuh manusia perlu menyerap kira-kira hanya 1 mg zat besi setiap harinya. Next. Adapun mekanisme dari metabolisme itu sendiri diawali dari zat besi masuk dalam sel diperantari transferin 1. Lalu besi dibebaskan dari TF dan direduksi dengan ferriduktase. Selanjutnya keluar menuju ke sitosol, lalu melalui transporter logam divalen dan TFR1 didaur ulang kembali ke membran sel. Nah, DMT1 dan transporter lain seperti ZIP8 berfungsi pada jalur penyerapan non-TF yang terikat pada besi. Selanjutnya, di dalam sitosol, zat besi masuk ke labil iron pool atau LIP dan kemudian digunakan, disimpan, atau dapat juga diekspor ke keluar sel. Nah, pada kondisi kelebihan zat besi dalam sitosol, maka akan disimpan dengan aman di ferritin. Next. Berikut jaringan utama yang terlibat pada metabolisme zat besi meliputi enterosit duodenum, sistem retikuloendotelial yang mencakup makrofag limfa, serta hati dengan perannya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ari. Jadi saya akan menjelaskan mengenai absorpsi zat besi. Tidak seperti sebagian besar nutrisi esensial, tidak ada mekanisme ekskresi aktif untuk zat besi pada manusia. Meskipun sejumlah kecil hilang melalui pengelupasan kulit dan sel gastrointestinal, serta dalam empedu dan urin. Besi adalah elemen penting dalam biologi yang dibutuhkan untuk berbagai proses seluler. Pada mamalia tidak ada mekanisme terkontrol untuk ekskresi kelebihan zat besi. Oleh karena itu, homeostasis zat besi tubuh diatur di tempat penyerapan, pemanfaatan, dan daur ulang. Sekitar 2 mg zat besi diserap setiap hari di duodenum dan jejunum proksimal. Karena kebanyakan zat besi non-Heim dalam makanan dalam bentuk besi, pertama-tama zat besi tersebut perlu dikurangi menjadi Fe2+ sebelum dapat diserap. Hal ini dapat dicapai dengan aksi membran terikat besi reduktase duodenum sitrocom B yang diekspresikan pada membran batas sikat apikal sel epitelusus. Next. Ya, baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai transport dari zat besi ini sendiri. Zat besi ini diangkut dalam sirkulasi melalui ikatan transferin dan non-transferin. Setelah masuk ke sirkulasi, vesikel endositik mengalami proses pengasaman yang memungkinkan besi dilepaskan dari transferin dan apotransferin dapat didaur ulang kembali ke permukaan sel tempat besi tadi dilepaskan. Besi keluar dari endosom dan masuk ke sitoplasma sel melalui DMT1, antigen epitel 6 transmembran ferrireduktase dari prostat 3 setiap 3 memfasilitasi proses masuknya ke sitoplasma sel dengan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ sebelum diangkut melalui DMT1.
Struktur loop batang di IRE di 3 aksen yang tidak diterjemahkan dari mRNA ini mengikat IRPS 1 atau 2 dalam kondisi kekurangan zat besi dan menstabilkan mRNA, meningkatkan terjemahan protein dan meningkatkan serapan zat besi. Next. Baik, regulasi zat besi sebagian besar berpusat pada organ hati, yang dimana melibatkan molekul-molekul hepsidin dan juga velportin. Mekanisme kerja dari molekul ini yang dimana kedua molekul ini akan berikatan pada ekstraseluler enterosit usus dan juga makrofag, yang akan berdampak pada pengurangan asupan zat besi pada usus dan juga mengurangnya pelepasan zat besi dari makrofag. Next. Regulasi sistemik zat besi ini dipengaruhi oleh regulasi dari ekspresi hepsidin itu sendiri. Sintesis hepsidin dirangsang oleh iron sensing atau iron loading dan juga proses inflamasi, sedangkan sintesis yang dihambat oleh kondisi fisiologis tertentu, contohnya hipoksia. Next. Iron sensoring ataupun iron loading ini melibatkan kemampuan hati untuk merasakan zat besi intraseluler dan ekstraseluler, yang dimana melibatkan transferin hepatocyte receptor 1 dan juga 2 dan juga human hemochromatosis protein atau HFE. Mekanismenya adalah di mana zat besi yang terikat transferin ini akan mempotensikan pencacalan melalui jalur BMP ataupun morphogenik protein yang pada akhirnya akan merangsang transkripsi dari hepsidin. Next. Pada proses inflamasi, produksi hepsidin akan menghambat pengeluaran zat besi dari usus dan meningkatkan besi di makrofag, dan juga dapat mengurangi konsentrasi zat besi dalam darah. Selain itu, infeksi kronis dapat menyebabkan anemia akibat peradangan. Mekanismenya, pada saat inflamasi, tubuh akan mengeluarkan interleukin 6, yang dimana akan berikatan dengan reseptor interleukin 6. Nah, hal ini akan mengaktifasi protein JAK, fosforilasi STA3, dan juga penggabungan reseptor BMPR1-ALK3, yang pada akhirnya akan mengurangi ferroportin di makrofag dan mengakibatkan hipoferemia. Next. Nah, pada saat hipoksia, tubuh akan mengkompensasikan kandungan oksigen dengan mengintensifkan erythropoiesis. Mekanismenya, pada saat erythropoiesis, ekspresi EPO ataupun erythropoietin oleh ginjal akan meningkat. Nah, dengan begitu akan terjadi pelepasan RV, yang dimana hal ini akan menekan ekspresi hepsidin pada jalur BMP tadi. Dan juga pada akhirnya akan terjadinya peningkatan penyerapan dan juga pemanfaatan zat besi pada tubuh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nilam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan dari zat besi. Jadi zat besi itu tersimpan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin di berbagai organ seperti hati, limfa, sumsum tulang, duodenum, otot rangka, dan sebagainya. Kemudian ferritin terdiri atas 24 subunit H dan juga L, di mana subunit H ini berfungsi untuk mengubah Fe3+ menjadi Fe2+, dan subunit L berfungsi untuk menstabilkan struktur ferritin. Kemudian total penyimpanan zat besi pada pria dewasa yaitu sekitar 600-1000 mg, dan juga wanita dewasa yaitu sekitar 200-300 mg. Hepsidin merupakan molekul peptida yang disekresikan di hati yang membantu metabolisme penyimpanan besi. Kemudian degradasi eritrosit yang menyebabkan Hb mengalami proteolitik sehingga besi tersimpan dalam bentuk apoferritin di lisosom makrofag. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk anemia. Secara umum, anemia merupakan keadaan kadar hemoglobin di dalam darah yang kurang dari angka normal. Hemoglobin merupakan suatu metal protein, yaitu protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah dengan fungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia yang ringan bisa dapat berlanjut pada anemia berat yang dapat menimbulkan gejala seperti keletihan, takipnea, nafas pendek saat beraktivitas, takikardi, dilatasi jantung, dan gagal jantung. Nah, apa itu anemia defisiensi besi atau iron deficiency anemia? Itu merupakan anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin. Nah, sekitar 30% penduduk dunia diperkirakan menderita anemia defisiensi besi dan diperkirakan menderita anemia dan lebih dari setengahnya merupakan anemia defisiensi besi. Baik, perkenalkan, nama saya Steven. Selanjutnya akan menjelaskan tentang etiologi. Yang pertama, penyebab dari iron deficiency anemia adalah menstruasi, kedua melahirkan, ketiga ada gastrointestinal loss,
Keempat ada obesitas, kelima ada celiac disease, keenam ada hematuria, dan ketujuh ada operasi bariatrik. Penyebab umum anemia yang pertama ada menstruasi, dan penyebab umum anemia yang kedua adalah gastrointestinal losses, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, zat besi akan mengalami penyerapan pada GI tract. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Sudaswara. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi. Jadi proses absorpsi dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase luminal, yaitu adalah besi yang diolah di dalam lambung kemudian diabsorpsi di duodenum. Nah, di dalamnya besi dibedakan menjadi 2, yaitu besi heme dan non-heme. Yang kedua ada fase mukosal, di mana adalah proses penyerapan zat besi dalam mukosa usus yang merupakan suatu proses yang aktif. Yang ketiga ada fase korporeal, ya adalah proses transportasi besi dalam sirkulasi. Besi yang terserap pada epitel usus melewati basal epitel usus ke kapilar usus dan pada darah diikat oleh apotransferin menjadi transferin dan melepaskan besi pada sel rest melalui proses pinositosis. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Julieta. Jadi untuk tanda dan gejala dari anemia defisiensi besi, yaitu yang pertama, gejala anemia secara garis besar adalah gejala dan tanda keadaan hiperdinamik. Misalnya denyut nadi yang kuat, jantung berdebar sangat cepat, dan roaring in the ears. Selanjutnya, sedangkan untuk anemia yang lebih berat dapat menimbulkan letargi, konfusi, serta komplikasi yang mengancam jiwa. Misalnya gagal jantung, anginia, aritmia, atau infak miokard. Lalu yang kedua, gejala khas yang sering terjadi pada pasien anemia defisiensi besi, yaitu ada koilonisias atau sponil. Lalu yang kedua, terjadi atrofi lidah yang akan menyebabkan permukaan lidah tampak licin dan mengkilap, yang disebabkan oleh menghilangnya papi lidah. Lalu yang ketiga, ada angular colitis, adalah adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak bercak berwarna pucat keputihan. Lalu yang terakhir ada disfagia yang dapat disebabkan oleh kerusakan epitel hipofareng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan keadaan besi dalam tubuh dapat disebutkan dalam keadaan homeostasis jika penyerapan, daur ulang, dan juga penyimpanan zat besi dapat diatur dengan baik oleh tubuh. Nah, anemia defisiensi besi merupakan suatu anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi yang dibutuhkan dalam eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah. Selanjutnya, beberapa penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan zat besi adalah menstruasi, melahirkan, gastrointestinal losses, obesitas, celiac disease, hematuria, dan operasi bariatrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, anemia defisiensi besi diawali dengan iron depletion atau berkurangnya cadangan besi dalam tubuh yang lama-kelamaan akan menjadi iron deficient erythropoietin. Pada fase ini, suplai besi sudah tidak mencukupi lagi untuk melakukan erythropoiesis yang ditandai dengan adanya penurunan Hb, penurunan besi serum, dan peningkatan TIBC. Pada tahap selanjutnya, yaitu iron defisiensi anemia, besi yang menuju eritroid sumsum tulang tidak cukup sehingga menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Cadangan besi tidak ada, TIBC sangat tinggi, MCV menurun, dan dari gambaran darah tepi didapatkan RBC dengan morfologi mikrositosis dan hipokromik. Secara umum, tanda dan gejala dari ADB adalah denyut nadi yang kuat, jantung berdebar sangat cepat, letargi, konfusi. Gejala khas dari ADB adalah koilonisias, atrofi lidah, angular colitis, dan disfagia. Baik, next. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Salam sehat.